Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat kaldu jamur homemade yang alami 100% tanpa bahan pengawet dan bumbu-bumbu seperti bawang-bawangan. Jadi hanya jamur dan dua bahan lain sebagai pelengkapnya tanpa menggunakan bawang-bawangan. Dan cocok banget buat sahabat yang vegetarian dan tidak makan bawang putih. Kaldu jamur ini sangat mudah membuatnya, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam saja. Bahan-bahannya adalah: siapkan 500 gram jamur merang. Untuk harganya ini sekitar Rp8.000 ya Wangi Pandan membelinya. Kemudian 4 lembar seledri, 1 buah wortel, 5 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, dan 6 sendok teh gula pasir. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan ini, atau gunakan sarung tangan plastik. Untuk jamurnya kita buang bagian paling ujung saja, yang berwarna kecoklatan seperti ini ya. Biasanya masih melekat butiran-butiran dari merangnya. Kemudian lepaskan satu persatu tangkainya karena jamurnya nanti akan kita potong-potong ya. Nah seperti ini ya, kita buang bagian ujungnya saja. Sedangkan bagian batangnya kita gunakan. Setelah itu cuci hingga bersih jamurnya terlebih dahulu. Dan kemudian peras kandungan air yang ada di dalam jamurnya. Bisa menggunakan serbet atau manual saja dengan tangan seperti ini ya. Jika menggunakan serbet, maka letakkan jamur di atas serbet seluruhnya saja jadi satu, dan kemudian serbetnya kita peras. Namun karena jumlah jamurnya di sini sedikit, Wangi Pandan menggunakan cara manual saja ya, seperti ini, menggunakan tangan saja. Dan pastikan kandungan air yang terdapat di dalam jamur ini benar-benar hilang ya, agar memudahkan kita pada saat kita menyangrai jamur ini. Nah seperti ini ya. Kemudian jamurnya kita potong-potong terlebih dahulu sebelum kita memasukkannya ke dalam penghalus atau chopper. Potong-potong jamur ini tidak perlu terlalu halus ya, cukup segini saja. Ini hanya untuk memudahkan kerja dari choppernya. Dan kemudian wortel dan daun seledrinya sama ya, kita potong-potong juga. Nah sahabat, jika sahabat tidak memiliki chopper, tidak perlu khawatir ya, gunakan saja blender. Blender ini kita gunakan dengan cara jamur yang tadi setelah kita cuci tidak perlu kita peras terlebih dahulu. Langsung saja masukkan ke dalam blender dan tambahkan sedikit air. Setelah halus baru kita peras menggunakan serbet. Jadi metodenya berbeda ya. Nah, sedangkan jika menggunakan chopper seperti ini, pada saat chopper berputar namun jamurnya menempel di sisi bagian dalam mangkuknya, sebaiknya dihentikan dulu choppernya. Kemudian turunkan jamurnya ke bagian dasar kembali dan kita giling kembali seperti ini ya. Karena sifat dari jamur ini sangat ringan dan menempel di dinding bagian dalam mangkuknya.
jadi harus beberapa kali ya. Nah, bagi sahabat yang menggunakan blender, tentu lebih mudah ya karena bisa menggunakan air. Setelah seluruh jamur ini kita haluskan seperti bubur, siap untuk kita sangrai. Kita sangrai yang pertama ya, yaitu setengah kering. Jadi, ada 2 kali sangrai ya pada saat yang pertama seperti ini dan yang kedua nanti setelah jamurnya agak kering. Kemudian tambahkan bumbu-bumbunya seperti garam, merica, dan gula pasirnya. Untuk takarannya ini sudah standar ya sahabat. Jika dikurangi bisa, namun nanti rasa dari kaldunya ini agak sedikit tawar. Gunakan api besar terlebih dahulu sampai jamurnya ini benar-benar lengket. Jadi, jika pertama kali gunakan saja api besar untuk mempersingkat waktu. Setelah jamurnya lengket seperti ini, baru kita kecilkan apinya. Sambil terus diaduk-aduk ya sahabat, agar tidak gosong di bagian samping dan bawah dari wajan ini. Nah, setelah tekstur dari jamur ini berbentuk menyerupai serundeng atau kelapa yang kita sangrai, maka matikan api kompornya dan dinginkan terlebih dahulu jamurnya ini sebelum kita blender kembali. Nah, seperti ini ya, suaranya sudah mulai terdengar kering. Namun ini belum terlalu kering ya sahabat, masih ada kandungan air di dalamnya. Kemudian blender menggunakan blender ukuran kecil yang biasa kita gunakan untuk memblender biji-bijian. Nah sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon untuk di-subscribe ya, untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya, jadi jangan khawatir ya. Nah, seperti ini ya, kita blender kembali yang kedua kalinya. Setelah itu, kita sangrai kembali. Kali ini menggunakan api ukuran kecil saja, agar jamurnya ini tidak berubah menjadi kehitaman. Nah, sahabat, jika sahabat menggunakan bawang merah dan bawang putih, maka hasil dari jamurnya atau kaldu jamurnya ini akan menjadi kehitaman ya, karena bumbu bawang merah dan bawang putihnya itu jika disangrai mempengaruhi warna dari kaldu jamurnya. Nah, sangrai kembali seperti ini kurang lebih setengah jam dengan menggunakan api ukuran kecil. Setelah benar-benar kering dan permukaannya itu terasa kasar, maka matikan api kompornya dan siapkan blendernya kembali untuk yang terakhir kalinya. Pastikan jamurnya telah dingin terlebih dahulu baru di blender ya. Nah, seperti ini. Kemudian blender. Dan setelah di blender siap untuk digunakan. Jika sahabat menginginkan tekstur yang lebih halus, dapat disaring terlebih dahulu setelah di blender ya. Dan bagian yang lebih kasar dapat di blender kembali sampai benar-benar halus. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.